Mengapa harus Anies Baswedan yang akan menemani Prabowo di 2029 nanti? Bukan KDM, bukan AHY, dan bukan Gibran Rakabuming Raka. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat dan saya menerawang bahwa Mas Anies akan menjadi wakil presiden dari Pak Prabowo lewat sebuah pemilu yang akhirnya dimenangkan juga. Akan seperti apa? Dan apakah kalian akan setuju? Dengarkan sampai selesai. Langsung straight to the point aja. Kenapa harus sosok Mas Anies Baswedan? Padahal banyak juga orang-orang yang mungkin seperti Kang Deddy, yang tadi Mas Denny Darko sebutkan. Ada Mas Ganjar mungkin, atau mungkin kader PDIP lainnya yang memang nggak ada kalau yang kapasitasnya sama ya. Atau mungkin kalau kita bisa bilang setelah Gibran bisa aja Kaisang atau mungkin keluarga Pak Jokowi yang lain. Meramalkan masa depan itu seperti mencoba untuk menentukan sebuah tren yang akan terjadi berdasarkan apa yang terjadi di saat ini. Bagaimana memastikan sesuatu yang menjadi konstanta dan variabel, di mana sesuatu yang pasti yang akan terjadi itu apa, dan sesuatu yang mungkin akan berubah-ubah, ini akan pada saatnya berubah menjadi konstanta juga. Nah, kalau Pak Prabowo ini sudah tidak perlu diragukan. Kecuali beliau membuat sebuah kesalahan yang fatal, maka 2 periode ini pasti akan terjadi. Karena Presiden petahana ini mudah sekali untuk memenangkan pertarungan demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia. Tapi mengapa harus Mas Anies? Karena dalam DNA Pak Prabowo yang memang memiliki DNA Pak Jokowi, di mana rekonsiliasi ini harus dilakukan, maka sejatinya sesuatu yang akan terjadi ini harus bisa menyatukan perpecahan yang ada. Dan perpecahan yang terbesar yang sampai kapanpun akan tetap ada, bahkan ini sudah muncul sejak Republik ini belum memiliki nama, adalah perpecahan antara kaum agamis dan nasionalis. Dan Mas Anies ini memiliki power atau kekuatan untuk menyatukan keduanya. Yang sayangnya ini berseberangan dengan Pak Prabowo. Maka dengan mengadopsi Mas Anies menjadi wakil presiden akan menyelesaikan permusuhan panjang dan mencoba sebuah era baru saat kaum agamis dan nasionalis ini akan dipersatukan dan Indonesia tidak akan harus menghadapi hal-hal yang dipertentangkan yang akan menumpangi 2 kutub besar tadi. Tapi kan kalau kita bilang tahun ini pun Pak Prabowo terpilih presiden karena Mas Gibran. Bisa dibilang seperti itu ya. Banyak suara pendukung Pak Jokowi yang mana Pak Jokowi ini seperti yang Mas Den bilang representasi dari masyarakat. Pak Jokowi ini kan mukanya, looks-nya gitu-gitu. Apa iya nantinya elektabilitasnya nggak akan terganggu jika dia bersama Mas Anies, nggak dengan seperti KDM yang memang sama-sama representasi dari masyarakat? Oke. Saya katakan bahwa Pak Jokowi ini seseorang yang berpikiran jauh ke depan. Bahkan sebelum akhirnya dia sukses menjadi seorang presiden, dia ini digagas menjadi wali kota, gubernur, akhirnya menjadi presiden. Yang artinya Pak Jokowi ini melihat ke masa depan saat dia menjadi presiden nanti. Dan di saat itu, orang nggak punya bayangan tentang seorang presiden yang nampak seperti kita semua. Saat itu, untuk menjadi seorang presiden, kalau nggak seorang yang cerdas ber-IQ tinggi seperti Pak Habibie, seorang begawan budaya yang terus kemudian kebetulan menjadi seorang politikus seperti Gus Dur, atau anak presiden seperti Bu Mega, atau seorang tentara yang memiliki insting intelijen dan tahu untuk kekuatan barat dan timur mana yang harus dikawani, seperti Pak Harto, maka kita akan tahu bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan itu harus kita pikirkan dan tidak boleh plek-ketiplek menyamai dengan apa yang ada di zaman sekarang. Kalau sama, ya ini sudah di take over, udah ada, nggak akan bisa dijual lagi. Maka KDM, jika dia masih ingin menyerupai Pak Jokowi, ini satu hal yang di 2029 nanti itu sudah tidak update dan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat saat itu? Jika kondisi geopolitik seperti sekarang ini tetap tidak menentu, maka Indonesia ini harus bisa membuka pintu menuju dunia internasional seluas mungkin. Kehadiran representatif Indonesia di kancah internasional ini harus diperbanyak lagi. Dan kita akan membutuhkan seorang presiden dan wakil yang memang memiliki wawasan internasional, berbicara secara internasional, dan menghadapi konflik yang ada
Karena mereka memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan yang memungkinkan dia akan bisa menyelesaikan hal-hal yang ada. Membaca buku, menulis jurnal, berdiskusi dengan orang-orang yang menjadi profesional dari luar negeri, dan mengetahui semua permasalahan bangsa, dan berusaha menyelesaikannya tidak dengan insting, tapi dengan sebuah kalkulasi yang tangible dan bisa dibuktikan. Tapi Prabowo bersama Mas Anies ini, maksudnya jika memang iya benar, ini adalah pasangan yang seolah-olah, maksudnya pasangan capres dan cawapres, too good to be true gitu. Bisa jadi justru di saat keduanya, ya banyak netizen juga komentar di kolom komentar kita nih, konten kemarin, itu mah sama aja percuma dibikin pemilu, lawannya kayak kotak kosong kalau Pak Prabowo sama Mas Anies, karena udah pasti kepilih kalau begitu. Ya kenapa harus ada pemilu? Kenapa harus ada demokrasi seperti di negara bule sana? Kita orang Indonesia, dengan kearifan lokal Indonesia, maka kita selesaikan permasalahan Indonesia dengan cara Indonesia. Dan jika ternyata undang-undang harus dirubah, kenapa kita harus menuruti keinginan mereka? Ini adalah kesesatan berpikir. Karena kita sudah ditunggangi dan disetir oleh kebutuhan-kebutuhan asing yang akan terus mengeruk semua kekayaan kita dan dibawa ke mereka. Kalau perlu nggak ada pemilu, nggak usah pemilu. Rubah aja menjadi 10 tahun. Saya kira ya ini sesuatu yang mungkin untuk dilakukan. Dan kalau kita tidak berani melakukan hal seperti itu, maka kita akan selamanya akan terus dikoreksi dengan tujuan untuk menihilisasi apa yang menjadi peran kita dalam berkebangsaan. Berarti komentar netizen tentang pemilu dalam kotak kosong dan buang-buang anggaran, Mas Dian setuju? Gak setuju. Nggak usah pemilu sekalian. Kalau memang ternyata ini harus dilakukan. Tapi kan apa yang akan terjadi dengan di luar? Apa yang terjadi dengan investor yang akan mempertanyakan hal ini? Maka ya udahlah, atur aja lah. Tapi kalau kita bilang pemilu pun, masa jabatan 10 tahun pun ini akan menjadi sebuah perubahan besar di dalam demokrasi Indonesia. Apalagi kalau kita bilang juga Pak Jokowi 2 periode 5 tahun aja udah dibilang politik dinasti, apalagi 1 periode 10 tahun. Dan bagaimana kita menjamin dalam periode 10 tahun ini tidak terjadi korupsi besar-besaran dan justru rakyat yang menderita gitu? Saya pikir tetap demokrasi Pancasila ini yang harus di-shape and reshape terus agar kita tahu dan menemukan bentuk yang sejatinya. Terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang menjadi satu hal yang Indonesia banget. Misalkan seperti kepulauan-kepulauan yang terpisah, suku bangsa yang berbeda-beda, dan juga kekayaan alam yang sangat luar biasa. Maka hal seperti ini harus dilakukan sebuah upaya pemerataan dan juga diskusi, penggalian kearifan lokal tentang bagaimana masyarakat zaman dahulu itu memilih pemimpin dan bagaimana pemimpin ini memimpin masyarakatnya. Inilah yang harus kita dalami. Alih-alih kita hanya membuka buku-buku tentang demokrasi yang sudah tidak update dengan kondisi sosial media yang seperti sekarang ini, yang sangat mungkin digunakan sebagai senjata untuk memecah belah persatuan. Maka jika itu tidak dilakukan, ini sama seperti kita merubah bentuk negara kita, bukan negara kesatuan lagi. Mendingan langsung aja dirubah negaranya menjadi federal atau negara yang lainnya, yang otomatis itu akan mencederai semangat perjuangan dan kemerdekaan Indonesia yang sejatinya. Ini akan menafikan Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam erat oleh lambang negara kita. Maka seharusnya kita tahu mana yang sudah lapuk dan tidak bisa kita gunakan lagi, dan mana yang memang harus kita tetap pegang akan menjadikan identitas negara dan bangsa Indonesia. Oke, tapi kembali ke Prabowo dan Anies Baswedan. Pak Prabowo dan Mas Anies ini kan seperti yang kita bilang juga sebelumnya sempat bersih tegang dan bersih teru dong sama-sama capres. Pak Jokowi apa kabar sama Pak Prabowo? Masih mau nanya? Iya sih benar, cuman entah kenapa kan memang kalau momen pemilu kemarin itu lebih dramatik ya. Maksudnya ada yang langsung sindir-sindir 11%. 11%, ya kan? Gitu-gitu. Tapi apakah Pak Prabowo juga akan pada akhirnya kayak ya udahlah lupain aja, nggak apa-apa yuk, yang penting Indonesia maju. Saya pikir Pak Prabowo akan mementingkan itu. Dan tadi jawaban saya, Pak Jokowi aja dia sambut rangkulannya. Apalagi sekedar Mas Anies Baswedan. Saya katakan seperti ini karena ya penokohannya jauh lebih besar Pak Prabowo. Dan bahkan Mas Anies pun ini sering dibantu oleh Pak Prabowo. Maka kita akan katakan bahwa ini sebenarnya sesuatu yang mungkin menjadi sebuah jawaban dari semua hal yang selama ini ada. Kenapa kita tidak bersatu saja? Kenapa kita tidak, ya sudah, itu rekonsiliasi bangsa. Apakah memang yang akan menjadi pemimpin haruslah putra mahkota dari para ketum-ketum ini tadi?
Saya pikir nanti Pak Jokowi ini, bahkan bukan nanti, sekarang pun saya pikir Pak Jokowi itu sudah mengetahui hal ini, memakluminya, dan tidak akan memaksakan Mas Gibran untuk jadi presiden di 2029. Dan saya pikir ini adalah sebuah hal yang sudah diperkirakan dan akan terjadi. Kenapa bahasanya memaksakan Mas Gibran? Ya karena Mas Gibran ini kan sebenarnya kalau boleh kita bilang bukan matang pohon, tapi dipaksakan karena sebuah keadaan yang memaksa Pak Jokowi harus mengambil keputusan itu tadi untuk bisa menepati janjinya dan melangsungkan keberlanjutan bersama dengan Pak Prabowo. Karena kita tahu bahwa saat nantinya ini semua diserahkan kepada partai dan dia mendukung Mas Ganjar, yang otomatis saat itu pasti akan menang jika didukung oleh Pak Jokowi, maka kita akan tahu bahwa Bu Mega ini masih akan tetap, ya sebagai Mas Ganjar ini petugas partai, akan tetap mendrive apa yang akan terjadi ke depannya, dan kita akan tahu bahwa sebenarnya DNA perubahan tapi dalam rekonsiliasi itu ada di tangan Pak Prabowo. Tapi kalau misalkan Mas Anies yang pada akhirnya mendampingi Pak Prabowo, seperti yang kita lihat di belakangan ini pun kayaknya akan PDIP pun memang baru bergabung koalisi ini udah berapa bulan sejak Pak Prabowo dikukuhkan ya? Cukup lama ya? Iya, 7 bulan, 8 bulan berarti kan? Apa nggak Bu Mega nanti ngambek lagi? Saya kira Bu Mega ini akan juga tahu bahwa di sisi beliau, PDIP, ini belum ada orang yang akan cukup pantas untuk menjadi calon presiden, kecuali mereka memajukan Mas Ganjar lagi. Dan kita akan tahu bahwa saat mereka memajukan Mas Ganjar, maka ya semua orang akan mengetahui bahwa dukungan ini hanya ada dari PDIP saja. Karena orang-orang yang tidak menyetujui Bu Mega ini menjadi ketua umum, di saat itu pasti sudah berpindah ke Pak Jokowi atau di PSI. Maka saya ingin mengatakan bahwa ya ini sesuatu yang mungkin tetap diharapkan oleh Bu Mega, terutama di ujung-ujung akhir dari ketua umumnya beliau, karena kalau saat itu nanti terjadi, usia beliau sudah mendekati 80 tahun, dan saya pikir juga mungkin beliau akan memikirkan untuk diturunkan kepada putra atau putrinya, maka kita akan tahu bahwa hal ini sesuatu yang ya mungkin Pak Prabowo mungkin akan punya caranya membujuk mbak tersayangnya ini untuk memberikan restu kepada apa yang akan terjadi nanti. Oke, pertanyaan terakhir. Mas Anies Baswedan dan juga Pak Prabowo, jika memang seperti itu polanya yang pada akhir terjadi di 2029, tapi masih banyak juga ternyata masyarakat berharap di 2009 ini, terutama penonton channel kita, Mas Gibran ini yang mencalonkan sebagai capres, dan mungkin cawapres siapa lagi kita nggak tahu ya. Kalaupun memang di 2029 Pak Prabowo pasti menang lagi, next-nya itu Mas Anies, ataukah mungkin masih ada masa depan nggak sih untuk Mas Gibran menjadi capres? Jika Mas Anies menjadi wakil presiden, maka Mas Anies di tahun 2034 akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan ini sesuatu yang akan pasti terjadi. Jika ternyata nanti dia memang tetap mau ada di belakang Pak Prabowo. Dan ini sesuatu yang pasti akan terjadi, di mana sebenarnya kalau harapan saya di saat seperti itu, mungkin wakilnya bisa Mas Ahaye atau Mas Gibran. Tapi sebenarnya saya melihat bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya pun dia tidak ingin ngoyo dalam perpolitikan. Dia sepertinya lebih menikmati menjadi seorang dalang yang menggerakkan wayang-wayangnya. Dan dia sepertinya mungkin tidak terlalu tertarik untuk menggerakkan wayang yang berupa anaknya. Jadi kalau saya kira di sini, kita akan tetap tahu bahwa Pak Jokowi akan dibantu oleh Opung Luhut. Pak Prabowo akan dibantu oleh Opung Luhut dan Pak Jokowi. Dan nantinya harapannya, Mas Anies Baswedan akan menjadi penerus berikutnya yang akan dibantu oleh orang-orang di belakangnya. Karena saya pikir saat nanti Mas Anies ini akan shake hand dengan Pak Prabowo, maka otomatis dia sudah berdamai juga dengan Pak Jokowi. Apakah kalian setuju, dan apakah ini perlu untuk kita bahas ke depannya lagi? Apakah kalian juga termasuk yang menginginkan Prabowo dan Anies di 2029 nanti? Tulis komentar kalian di bawah sini, dan saya akan buat lagi konten berikutnya mengapa Mas Gibran sebaiknya tidak menjadi wakil presiden di 2029. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.